Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Diones Channel dan masih dengan motovlog Balang Tempur teman-teman. Kali ini kita reading pagi perjalanan pulang menuju ke Prabu Mulih. Udah 2 minggu bekerja di Musirawas ini teman-teman, dan sekarang saatnya untuk pulang. Ini kita start dari lokasi tempat saya kerja di Kampung Bali ya teman-teman, Musi Blok, ini Musi Timur. Ini sekarang kita meluncur jam 6:50, jam 7 kurang 10 menit ya teman-teman. Ya seperti biasa, target perjalanan dari sini sampai ke kota Prabu Muli 3 sampai 3,5 jam. Kalau kemarin pas berangkatnya itu ya teman-teman, sore itu tembus sampai 3 jam teman-teman, dari Prabu Muli sampai ke sini. Ya ini nanti kita lihat saja. Kalau nggak ada kendala sih ya range waktunya segitu sih untuk waktu tempuh. Dan sekarang hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024. Jadi di sepanjang jalan ini nanti kita banyak melihat bendera dan umbul-umbul ya teman-teman, karena sebentar lagi akan 17-an gitu. Oke teman-teman, ini tadi kita udah ngelewatin simpang Cecar ya. Saya lupa mau ambil gambarnya tadi pas di simpang Cecarnya. Ini kita jadi udah langsung sampai ke jembatan Cecar atau jembatan Sungai Keruh teman-teman, yang sekarang lagi dalam proses pembangunan ya. Nah, ini teman-teman, pembangunan jembatannya itu di sebelah kiri ya, dan jembatan lama ini sekarang jadi jembatan daruratnya gitu. Kodarullah ini sudah masuk di musim kemarau teman-teman, jadi airnya juga nggak terlalu tinggi ya. Dan jembatan yang ekstrim seperti ini insya Allah bakal jadi memori atau kenangan nantinya, karena akan digantikan dengan jembatan yang baru ya. Semoga saja sebelum akhir tahun jembatannya udah selesai ya teman-teman, jadi pas libur akhir tahun nanti, karena jalur ini banyak digunakan ketika musim libur teman-teman, seperti libur akhir tahun atau musim mudik lebaran ya. Jembatannya udah bisa digunakan gitu. Nah, habis dari sini nanti kita akan juga melihat pembangunan di jembatan ekstrim berikutnya, jembatan teras. Kurang lebih sekitar 10 menitan teman-teman jarak dari jembatan Cecar tadi ke jembatan teras ini. Nah itu jembatan daruratnya dibangun di sebelahnya ya teman-teman, dan sudah selesai tapi masih tinggal finishing sepertinya. Nah kalau jembatan yang ini bakal dibangun di jembatan yang lama teman-teman, untuk jembatan permanennya. Ya kalau jembatan yang tadi teman-teman, jembatan Cecar tadi itu dibangunnya di sebelah kiri ya, sebelah kiri jalan. Kalau ini di pas di jembatan aslinya, baru dibikin jembatan darurat di sampingnya gitu teman-teman. Dan sekarang kita sampai di simpang Menara 33. Di sini kita mulai memasuki kawasan hutan tanaman industri teman-teman. Kita akan melintasi atau membelah hutan eukaliptus teman-teman. Ini
pohon yang dijadikan bahan baku untuk pembuatan kertas yang nanti akan dikirim di pabrik pengolahan PT TEL, teman-teman. Nah, inilah kita sekarang melintas di antara pohon atau hutan eukaliptus ya, teman-teman. Jadi pohon ini sangat tinggi, teman-teman, hampir seperti pohon pinus ya kalau tingginya gitu. Dan kalau yang saya baca itu untuk pohonnya sampai besar, sampai bisa ditebang atau dipanen itu sekitar 5 sampai 6 tahun, teman-teman. Dan di sini masih banyak hewan liar seperti gajah Sumatera, terus beruang madu ya, teman-teman, sama babi hutan. Itu kalau yang di antara 3 hewan tersebut yang pernah saya jumpain itu, atau yang sering ya, itu babi hutan, teman-teman. Pernah satu yang melintas gitu besar, atau rombongan gitu pernah juga, teman-teman. Tapi kalau untuk seperti gajah atau beruang madu belum pernah saya lihat, teman-teman. Tapi bekas-bekasnya dia melintas itu sering terlihat, teman-teman, karena banyak pohon-pohon yang patah atau tumbang gitu ya, dilintasi sama kotoran gajah itu, teman-teman. Seperti kotoran sapi itu tapi besar-besar gitu, teman-teman. Tapi semenjak jalan ini dicor, saya udah jarang lihat itu kotorannya gajah itu, teman-teman. Nah, ini di depan kita udah sampai di Simpang Madu, teman-teman, yang artinya kita udah memasuki wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau Kabupaten Pali ya, teman-teman. Ini Simpang Madu ini masuk di wilayah Desa Semangus, Kecamatan Talangubi, Kabupaten Pali. Ini kita udah ada di tengah-tengah sih kalau menurut saya, teman-teman. Di tengah-tengah maksudnya antara Sukakarya, tempat saya kerja tadi, teman-teman, sampai ke Pendopo. Ini kita ada di tengah-tengahnya nih. Jadi kita akan separuh perjalanan lagi untuk sampai ke Pendopo. Ya, kurang lebih jaraknya sekitar 1 jaman ya, teman-teman. Jadi dari sini 1 jam, dari sini ke tempat saya kerja tadi juga 1 jam gitu. Jadi 2 jam jaraknya ke Pendopo. Nah, ini adalah salah satu trek lurus di jalan cor-coran ini, teman-teman, dari Cecar sampai ke Semangus. Di cor terakhir nanti ya, jalan cor terakhir itu di pangkal pemukiman Desa Semangus, teman-teman. Dan ini salah satu menurut saya sih yang jalan yang paling cor-corannya paling mulus, teman-teman, di antara jalan cor-coran yang lain ya. Kalau yang dari Simpang Madu ke arah Cecar itu agak bergelombang gitu, teman-teman, hasil cor-corannya itu. Dan di kanan kiri kita ini pohon eukaliptusnya masih muda ya, teman-teman. Kalau kurang lebih ditanam itu tahun kemarin itu, teman-teman, atau ya tahun kemarin kalau nggak salah ini ditanamnya, teman-teman. Jadi masih kecil ya. Jalan cor-coran yang kita lewatin ini masih juga dilewatin untuk truk logging ya, teman-teman. Nah, ini ketemu percabangan jalan, yang ke kiri itu masih masuk ke jalan logging, sementara kita beralih ke jalan yang sudah diaspal ini, namun jalannya lebih kecil ya, teman-teman, dari jalan cor-coran tadi. Ini juga dasarnya sudah cor-coran sebelumnya, teman-teman, kemudian dilapisin sama aspal ya. Dan kita memasuki pemukiman Desa Semangus, teman-teman, Kecamatan Talangubi, Kabupaten Pali. Nah, mulai dari persimpangan tadi nanti sampai ke Kota Pendopo jalannya agak kecil ya, teman-teman, tapi memang sudah aspal gini jalannya. Nah, ini kebetulan kita melintas di hari Jumat ya, teman-teman. Dan di hari Jumat ini
pas bertepatan dengan beroperasinya pasar di Desa Semangus ini teman-teman, atau pasar Kalangan ya. Pasar Kalangan itu adalah pasar yang memang beroperasinya itu seminggu sekali teman-teman. Dan biasanya karena masyarakat di sini mata pencahariannya itu sebagai petani karet ya teman-teman, atau perkebunan karet itu teman-teman. Jadi timbang karet atau penjualan karetnya itu bertepatan dengan hari ini gitu. Jadi mereka dapat uang dari hasil timbang karetnya itu digunakan untuk berbelanja stok 1 minggu lah teman-teman. Tapi selain pasar Kalangan juga yang jual sayuran itu setiap hari juga ada teman-teman, pakai motor biasanya. Nah ini nih di depan ini salah satu PR juga nih untuk yang ada di jalur ini, karena jembatannya ini udah semakin turun gitu ya teman-teman, turun ke bawah gitu. Kalau pas musim hujan itu takutnya banjir, nggak bisa lewat gitu. Dari Desa Semangus sekarang kita sampai di Desa Benakat Minyak. Di desa ini ada beberapa percabangan jalan teman-teman, tapi nggak perlu khawatir karena di setiap percabangan jalan itu sudah ada pelang petunjuk arahnya. Di arah depan udah mulai tampak mendung teman-teman, ya mudah-mudahan turun hujan. Kalau saya sih nggak masalah kehujanan di jalan, karena memang udah mulai nggak hujan-hujan ini teman-teman. Tapi biasanya itu nanti hilang mendungnya gitu, nggak jadi hujan. Nah ini kita ketemu lagi dengan jalan cor-coran teman-teman, yang artinya kita tergabung lagi dengan jalur logging. Tapi ini nggak jauh ya teman-teman, nanti di depan sana ya kurang lebih 2 kilo, 1 kilo atau 2 kilo teman-teman, ketemu percabangan lagi, masuk ke jalan kecil lagi ke arah Pendopo teman-teman, bisa lagi dengan jalur logging ini. Nah itu teman-teman, truk logging sudah siap ke lokasi penebangan ya teman-teman, untuk loggingnya atau kayunya itu dibawa ke pabrik olahan PT TEL. Nah ini simpang pintu teman-teman, percabangan jalan kita ambil yang lurus masuk ke jalan aspal lagi dan kecil, yang kanan tadi ke jalur logging ya teman-teman. Nah ini sebelum kita sampai ke kota Pendopo, melewati satu desa lagi teman-teman, ini desa Sungai Baung. Udah nggak jauh lagi dari Pendopo, kurang lebih 10-15 menit teman-teman. Kalau pas musim duren itu sepanjang jalan ini banyak yang jual duren ya teman-teman, dari kebun sendiri sepertinya, duren sama cempedak gitu teman-teman. Ini insya Allah nanti kira-kira bulan 12 nanti bakal musim duren lagi teman-teman, karena di beberapa pohon itu udah mulai berbunga ya, pohon durennya. Nah ini kita udah memasuki wilayah kota Pendopo teman-teman. Jadi kota Pendopo ini merupakan ibu kotanya Kabupaten Pali atau Penukal atau Pematang Ilir. Dan
waktu tempuh normalnya itu dari tempat kita tadi itu 2 jam teman-teman, dan dari sini ke Prabu Mulih itu 1,5 jam. Dan Kabupaten Pali ini sendiri nggak dilewatin sama jalan lintas ya teman-teman, jadi dia terhubung jalan antar kabupaten ya, jalan alternatif seperti ini teman-teman, jalan-jalan kecil ya, jadi nggak dilewatin kendaraan-kendaraan besar gitu teman-teman. Nah kalau yang ke kiri tadi itu bisa ke Sekayu teman-teman, Kabupaten Musi Banyuasin, sedangkan wilayah lainnya yang terhubung dengan jalur ini itu Kabupaten Musirawas yang barusan kita lewatin tadi ya teman-teman, sampai bisa lanjut ke Lubuk Linggau gitu. Tapi ya gitu jalannya ya jalan seperti ini teman-teman, jalan utama yang lebar itu ya dari Pendopo ke Simpang Blimbing yang kita lewatin ini teman-teman. Selebihnya jalurnya ya jalur alternatif kecil-kecil gitu teman-teman. Dan nah jalur ini kalau pagi atau sore gitu suka ini ya padat teman-teman, bahkan suka macet gitu kalau ada kendaraan yang parkirnya itu di bahu jalan teman-teman, karena memang jalan rame tapi kondisinya agak sempit ya teman-teman untuk sekelas ibu kota kabupaten gitu. Dan untuk pom bensin atau SPBU setahu saya itu cuma ada 2 ya teman-teman, satu di dalam kota, nanti bentar lagi kita lewatin, itu ada di sebelah kiri, satu lagi di Simpang Tais teman-teman, di jalur inilah, jalur menuju ke Belimbing ya teman-teman, di sebelah kiri juga. Tapi kedua SPBU ini nggak beroperasi selama 24 jam. Itu sore udah tutup ya teman-teman, sekitar jam 5-an udah tutup gitu. Ya karena memang jalurnya nggak dilewatin jalan lintas ya teman-teman. Kalau yang dilewatin itu kan seperti antara Prabu Mulih, Muara Enim, Lahat sampai ke Musirawas dan Lubuk Linggau, itu jalur lintas tengah ya. Jalur lintas tengah Sumatera. Nah ini SPBU-nya ada di sisi kiri jalan teman-teman, setelah jembatan ini. Nah ini SPBU-nya juga SPBU agak kecil ya di sini teman-teman. Nah, di depan itu Padang Golep milik Pertamina Pendopo. Dulu sebelum jadi kota, jauh sebelum jadi kota seperti ini, jalurnya itu membelah Padang Golep ini ya teman-teman, lewat di tengah-tengahnya gitu. Itu udah lama sekali, waktu Pendopo ini masih belum jadi kota lah. Orang dulu kalau kita mau ke sini nyebrangnya itu di jembatan Lematang, itu belum ada jembatannya, itu pakai naik ponton teman-teman. Tapi sekarang sudah ada jembatannya, udah jadi kabupaten sendiri ya. Dan Kabupaten Pali ini termasuk kabupaten baru sih, melepaskan dari Kabupaten Muara Enim. Lewat dari Kota Pendopo ini kita sampai di Simpang Raja teman-teman. Di simpang inilah pertemuan kita dengan jalur logging tadi ya, tapi dia memotong jalur kita ini langsung lanjut ke jalan yang sebelah kiri tadi teman-teman. Dan jalan yang ke sebelah kiri tadi juga bisa digunakan sebagai jalur alternatif menuju ke Prabu Mulih. Dulu saya sering lewat sana teman-teman, tapi karena sekarang udah banyak yang rusak kan, jalannya juga kecil, jadi saya pilih lewat sini saja.
Jadi tadi dari Pendopo ketemu dengan Simpang Raja, Simpang Kais yang ada pom bensinnya, dan sekarang sampai di Talang Bulang teman-teman. Desa terakhir yang kita lewatin di Kabupaten Pali ini sebelum sampai ke Kabupaten Muara Enim. Di sini ada percabangan yang ke kiri itu juga bisa ke Sekayu teman-teman, melalui Penukal Utara ya, yang masih wilayah Kabupaten Penukal Apat Pematang Ilir ini teman-teman, atau Kabupaten Pali. Dan di depan sana merupakan gerbang perbatasan. Ini gerbang perbatasannya. Otomatis sekarang kita udah masuk di wilayah Kabupaten Muara Enim. Ini desanya Desa Teluk Lubuk, Kecamatan Belimbing. Kabupatennya Kabupaten Muara Enim teman-teman. Nah, ini yang jembatan yang saya bilang tadi teman-teman, yang dulu itu kalau nyebrang di sungai ini naik ponton gitu ya teman-teman. Belum ada jembatan seperti ini, namanya jembatan Sungai Lematang teman-teman, karena yang kita seberangi tadi itu namanya Sungai Lematang. Nah, ini akhirnya kita sampai di Simpang Belimbing teman-teman, atau Desa Cinta Kasih ya, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Muara Enim. Di sini ketemu percabangan jalan dan perlintasan rel kereta. Makanya ya seperti ini teman-teman kondisinya. Kalau sedang ada kereta yang habis melintas atau baru mau melintas, itu pasti macet di sini. Dan intensitas kereta yang lewat itu cukup tinggi ya teman-teman, terutama di kereta angkutan barang atau kereta Babaranjang itu batubara rangkaian panjang teman-teman. Karena dibilang rangkaian panjang, memang panjang sekali. Itu bisa 2 lokomotif menarik sekitar 60 gerbong kereta teman-teman. Makanya di sini sering sekali terjadi kemacetan. Ini baru mau ada yang lewat keretanya teman-teman, dan palang kereta udah mulai ditutup ya, tapi antriannya udah panjang ini, apalagi nanti keretanya lewat. Dan biasanya itu bisa jadi 2 kereta yang melintas sekaligus teman-teman, sama-sama kereta Babaranjang, mungkin dari arah barat sama dari arah timur itu persilangan di sini ya. Kadang-kadang juga masih ada jeda waktu gitu, makanya sering lama sekali palang keretanya itu tertutup gitu. Jadi ya antrinya lumayan panjang sih. Makanya berharap di wilayah ini juga dibangun flyover ya teman-teman. Jadi nggak perlu lagi kendaraan-kendaraan yang ini antri karena terhenti adanya kereta yang lewat gitu. Ini kemarin beberapa waktu yang lalu saya berangkat itu sore ya teman-teman, sampai kurang lebih macetnya itu sekitar 2 kiloan sampai ke SPBU sana teman-teman. Panjangnya antrian kendaraan yang macet di sini ya, kawasan ini. Di beberapa perlintasan kereta itu memang sudah dibuat flyover ya teman-teman, seperti yang di Patigalung, Ragumulih, di Gelumbang, sama di tebing Bantayan Muara Enim itu teman-teman. Dan isunya sih di sini juga bakal dibangun, cuman belum ada terlihat realisasinya teman-teman. Sedangkan yang di Gelumbang itu saja sepertinya mandek proyeknya gitu. Nah, ini kita sampai di Simpang Niru teman-teman. Simpang Niru, atau di sini
desanya ini Desa Tebat Agung teman-teman, dan ini merupakan ibu kota kecamatan Rambang Niru teman-teman. Jadi ibu kotanya ada di Desa Tebat Agung ini teman-teman. Dan kecamatan Rambang Niru ini nantinya yang berbatasan dengan Kota Prabu Mulih teman-teman. Nanti desa terakhir yang kita akan lewatin itu Desa Lubuk Raman, dan itu berbatasan langsung dengan Kota Prabu Mulih. Dan ini kita berada di jalan lintas antara Prabu Mulih Muara Enim, bertemu dengan jalan lintas tengah lainnya yang dari arah Batu Raja, itu ketemunya di Muara Enim ya teman-teman. Lanjut ke Lahat, ke tebing tinggi 4 Lawang, Musirawas, baru kemudian ke Lubuk Linggau. Nah, di Lubuk Linggau itu percabangan bisa yang ke Bengkulu atau yang ke arah Jambi dan Padang gitu teman-teman. Kalau yang ketemu dengan jalur lintas baratnya itu di Bengkulu ya teman-teman, lintas pantai barat. Sedangkan yang ketemu dengan lintas timur itu melalui Sekayu teman-teman, Sekayu, Musirawas ya. Dan jalan dari Prabu Mulih sampai ke Muara Enim itu jalannya banyak yang berliku-liku ya teman-teman, walaupun bukan daerah pegunungan sih, tapi jalannya banyak yang berliku-liku. Dan di sini teman-teman, di sini banyak yang berjualan jeruk manis gitu teman-teman, karena wilayah ini juga penghasil jeruk manis gitu. Dan salah satunya ada juga kebun yang dijadikan sebagai tempat agrowisata gitu ya. Jadi orang bisa datang ke kebun itu memetik jeruk, terus foto-foto gitu ya. Tapi kurang tahu berapa biaya masuknya gitu. Ada di sekitar wilayah ini teman-teman. Saya sih belum pernah ke sana ya, cuman dengar-dengar cerita dari orang-orang gitu teman-teman. Jadi kita di depan itu masuk di wilayah Desa Lubuk Raman teman-teman. Jadi kita udah masuki wilayah Desa Lubuk Raman yang nantinya akan berbatasan sama Kota Prabu Mulih teman-teman. Enaknya reading seperti ini ya teman-teman. Cuacanya mendung gitu tapi nggak hujan gitu, jadi kita nggak kehujanan juga nggak kepanasan gitu. Nah, ini kita sudah sampai di perbatasan Kota Prabu Mulih. Dari batas kota ini sampai ke kotanya itu kurang lebih sekitar 15 menitan ya teman-teman. Sebelum benar-benar masuk ke dalam kota ini kita ada ketemu sama percabangan namanya Simpang Tugu Nanas teman-teman. Yang ke kanan itu lewat jalan lingkar ya, lingkar barat, terus masuk ke lingkar timur, dan di tengah-tengahnya itu nanti ada percabangan jalan ketemu sama jalan lintas Prabu Mulih Batu Raja. Nah, ini flyover Patih Galung. Sebelum adanya flyover ini sama seperti di perlintasan rel yang ada di jalan ini ya teman-teman, antara dari Palembang sampai ke wilayah Muara Enim teman-teman. Karena ya itu tadi perlintasannya itu rel keretanya itu banyak dilewatin sama kereta Babaranjang, jadi bikin macet ya teman-teman.
Akhirnya jam 10 tepat ini teman-teman, kita sudah sampai di Kota Prabu Muli. Ini sekarang udah di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan Komperta Pertamina Prabu Muli teman-teman. Ini kita berada di Kelurahan Prabu Muli, Kecamatan Prabu Muli Barat. Dan kurang lebih waktu kita perjalanan ini dari berangkat tadi jam 6.50 ya teman-teman, sekarang jam 10 gitu. Jadi kurang lebih berangkat tadi jam 7 ya, 7, 8, 9, 10, kurang lebih 3 jam teman-teman tembus kita perjalanan dari Kampung Bali, Kecamatan Desa Ciptodadi, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musirawas, sampai ke tengah Kota Prabu Muli ini teman-teman. Ini kita berada di simpang 4, ini namanya simpang Bawah Kemang. Dan kalau yang lurus sana ke pasar, ke kanan itu ke arah Batu Raja sama ke gerbang tol. Ini kita ambil yang ke kiri, kita lewat pasar teman-teman. Saya kapok ya lewat depan, udah pernah ke stop sama polisi gitu, akhirnya harus kena tilang ya teman-teman, kena tilang, kena 2 pasal karena waktu itu SIM saya juga sudah expired, sama ini knalpot si belalang tempur ini dianggap knalpot brong, jadi kena dua pelanggaran. Tapi enggak besar kok teman-teman, saya tebus itu di kejaksaan cuman 50.000 itu, saya urus sendiri itu kemarin tilangannya ya. Nah ini kita lewat di Jalan Pipa ini dulu teman-teman namanya ini, karena dilewatin oleh pipa minyak Pertamina ya. Kalau sekarang ini udah pipanya udah nggak ada lagi. Ini nama jalannya Jalan M Yamin teman-teman, Jalan M Yamin. Kalau lurus itu langsung tembus ke pasar belakang Prabu Muli. Sebetulnya jalan, cuman di bagian pasar Impres itu sampai ke belakang itu, jadi jalannya kepakai untuk orang berdagang teman-teman. Lapak-lapaknya itu udah sampai ke bahu jalan, jadi kalau motor kecil itu masih bisa lah lewat, cuman ya gitu, lewat di tengah-tengah para pedagang gitu. Jadi dengan kata lain jalannya udah nggak bisa dilewati lagi kalau pagi sampai siang ini. Kalau sore bisa teman-teman, tapi lewat sana becek ya, namanya penjualnya itu yang jualan di pasar belakang itu random teman-teman. Ya mulai jual ikan, ayam, sayur mayur semua ada di sana, dan kondisinya benar-benar becek ya. Kalau saya ke pasar itu teman-teman sama istri pasti pakai sepatu boot, karena kalau nggak pakai sepatu boot itu airnya itu teman-teman ganas, airnya itu bisa bikin kaki gatel-gatel ya teman-teman, apa ya istilahnya, kutuan gitu teman-teman. Jadi kalau masuk ke dalam pasar itu harus wajib pakai sepatu boot. Padahal sudah ada sudah dibuatkan pasar tradisional modern teman-teman, ada 1 dan 2 itu di depan ya, cuman nggak kepake kayaknya teman-teman, karena antara pedagang dan pembeli itu kompak kayaknya. Jadi lebih rame yang di belakang ini untuk yang membeli juga, karena kan orang kalau akhirnya nggak ada yang beli di sini kan, orang otomatis pedagangnya pindah ke tempat yang semestinya ya, selayaknya gitu. Tapi pembelinya juga masih sukanya ya di membeli di tempat seperti itu ya sudah. Dimana ada permintaan kan, di situ ada pedagangnya gitu. Ini kita lewat di jalan pasar belakang istilahnya teman-teman. Jadi jalan ini dilewatin banyak
pemotor yang menghindari lewat jalan depan yang sering dijaga sama Pak Polisi gitu. Nah ini mayoritas yang lewat sini kan nggak pakai helm teman-teman, nggak pakai helm, ya seadanya gitu. Kadang-kadang motornya juga motor nggak ada platnya gitu, jadi cari amannya lewat belakang sini teman-teman. Dan ini kita bentar lagi sampai rumah. Ini sebelah kanan ini TK Muhammadiyah. Dulu TK saya di situ teman-teman, tapi nggak sampai tamat ya, cuman sampai nol kecil, nol besarnya nggak sampai ikut langsung SD kalau nggak salah dulu, karena terjeda ikut orang tua ke Jambi teman-teman, ke Jepang, ke Jambi berapa bulan gitu. Jadinya nggak tamat, langsung lanjut ke SD. Nah ini simpang Taman Baka, karena di depan itu sudah sampai di kuburan rakyat teman. Ini sebelah kiri ini kuburan rakyat Taman Baka namanya. Dan mungkin videonya sampai sini aja teman-teman. Ini udah sampai tempat, sebentar lagi belalang tempurnya ngandang ini di markas besar alias Mabes alias Mangga Besar teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Insya Allah kita bakal jumpa nanti di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.